Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Pratama Pradika, NIM 4152112003. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu notasi dialog dan desain. Yang pertama, apakah dialog itu? Yaitu percakapan antara dua pihak atau lebih, atau bisa juga disebut dialog, juga dapat mengimplikasikan kerjasama atau sedikitnya keinginan untuk menyelesaikan konflik. Akan tetapi, pada perencangan user interface, dialog memiliki arti lebih spesifik, yaitu struktur percakapan antara user dan sistem komputer. Dialog juga bisa diartikan yaitu sebuah level sintaksis dari interaksi manusia dan komputer. Adapun notasi dialog dapat berupa sebagai berikut. Yang pertama, diagramatik. Diagramatik sendiri yaitu mudah dibaca. Yang kedua, tekstual yaitu mudah untuk dilakukan analisis formal. Adapun dialog berkaitan dengan satu, semantik sistem, yang mana artinya apa yang dilakukan oleh sistem. Yang kedua yaitu presentasi. Presentasi itu bagaimana tampilan sebuah sistem. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi formal. Deskripsi formalnya itu dapat dianalisis terhadap satu, aksi yang tidak konsisten, dan yang kedua, aksi yang sulit dikembalikan, yang ketiga, item yang hilang, dan yang keempat, kesalahan dalam memencet tombol. Sini ada bahasa komputer. Bahasa komputer itu dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkatan pertama ada leksikal. Leksikal yaitu merupakan tingkat yang paling rendah. Bentuk ikon pada layar, tombol yang ditekan, dan pada bahasa manusianya itu equivalent dengan bunyi dan ejaan suatu kata. Untuk yang kedua, tingkatan yang kedua itu ada sintaksis. Sintaksis yaitu urutan dan struktur dari input dan output. Pada bahasa manusia, equivalent dengan grammar atau tata bahasa suatu kalimat. Untuk yang tingkatan terakhir dari bahasa komputer itu sendiri, yaitu semantik. Semantik yang artinya dari percakapan yang berkaitan dengan pengaruhnya pada struktur data internal komputer dan atau dunia eksternal. Pada bahasa manusianya, ekuivalen dengan arti yang berasal dari para partisipan dalam percakapan. Dan sekarang ada dialog dalam user interface. Dalam user interface, dialog umumnya dianggap sinonim atau ekuivalen dengan tingkatan sintaksis. Namun, batasan antara leksikal dan sintaksis tidak begitu jelas, dan pada kenyataannya, deskripsi dialog seringkali meliputi sifat-sifat leksikal. Dialog dengan komputer umumnya terbatas dan terstruktur. Adapun beberapa karakteristik dalam dialog dengan komputer. Yang pertama, partisipan harus menyebutkan dialognya dalam urutan tertentu. Dan yang kedua, beberapa dialog diantaranya telah ditetapkan sebelumnya. Untuk yang ketiga, beberapa bagian tertentu dari dialog dilakukan secara bersamaan atau bisa disebut concurrently. Dan yang keempat, umumnya dialog berikutnya tergantung dari respon para partisipan. Yang kelima, dialog dengan komputer mungkin saja tidak mengakomodasi semua kejadian yang mungkin. Untuk yang keenam, deskripsi dialog biasanya tidak langsung menuju pada arti kata-katanya atau semantik, tapi pada level sintaksis. Baik, di sini ada perancangan dialog ya. Untuk perancangan dialog, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu, dialog itu harus mengabarkan struktur dari tugasnya sendiri. Dan yang kedua, beberapa rangkaian dialog tambahan digunakan untuk user support, misalnya seperti help system, tutorial subsystem. Dan yang ketiga, rangkaian dialog diurutkan,
Jadi dialog itu harus diurutkan, tidak boleh acak, sesuai dengan struktur tugasnya masing-masing. Di sini ada prinsip desain dialog. Adapun prinsip yang digunakan dalam desain dialog seperti membagi sistem menjadi beberapa bagian yang disebut modul. Nah, ini contoh dari prinsip desain dialognya sendiri. Saya ambil dari pemesanan buku di perpustakaan. Kalau di perpustakaan kan itu yang pertama, kalau udah masuk di perpustakaan itu harus reservasi dulu. Jadi nggak mungkin bisa langsung minjem lah. Nah, habis reservation kan, ada modul satu yang mana di modul satu itu terdiri dari borrow details, reader number itu di input, terus reader detail display. Dan yang kedua itu book reservation. Jadi ibaratnya itu kalau misalkan kita udah reservasi, itu apa sih namanya, mau nyari buku apa, terus bukunya itu direservasi ke tab berikutnya. Ada di modul 2. Modul 2 itu yang pertama itu dari first title, terus more reservation. Untuk first title-nya sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu title code sama title details. Untuk nah, selanjutnya itu ada titles. Titles dibagi dua juga, ada titles code, ada title details. Baik, di sini akan menjelaskan tentang mendesain sebuah dialog. Dalam mendesain sebuah dialog itu diperlukan deskripsi yang terpisah dari program secara keseluruhan. Ada beberapa alasan yang mendasar hal tersebut, antara lain sebagai berikut. Kenapa sih kalau misalkan mau mendesain sebuah dialog itu harus ada alasan yang mendasar? Ya, seperti ginilah. Jadi, yang pertama itu biar lebih mudah dianalisa dialog tersebut. Dan yang kedua itu pemisahan elemen-elemennya interface dari logika program atau semantik. Yang ketiga, jika notasi dialog ditulis sebelum program dibuat, maka notasi tersebut dapat membantu desainer untuk menganalisis struktur dialog yang diajukan. Bahkan desainer pun bisa menggunakan prototyping tool untuk menguji dialog tersebut. Selanjutnya itu ada notasi dialog dapat digunakan sebagai salah satu cara bagi anggota tim perancang untuk mendiskusikan rancangan dialog dan pada akhirnya diberikan kepada programmer aplikasi. Baik, di sini ada dialog manusia yang terstruktur. Dialog manusia terstruktur itu meliputi ada 2 poin ya. Yang pertama, manusia komputer dialog yang sangat terbatas, dan yang kedua itu beberapa dialog manusia-manusia terlalu formal. Baik, di sini ada notasi diagramatik. Apa sih itu notasi diagramatik? Notasi diagramatik sendiri itu bentuk yang paling sering digunakan dalam desain dialog. Untuk kelebihannya sendiri dalam bentuk notasi diagramatik ini ya memungkinkan desainer untuk melihat secara sekilas struktur dialog tersebut, namun sulit untuk menjelaskan strukturnya yang lebih luas dan kompleks. Di sini notasi diagramatik itu ada beberapa bentuk. Yang mana yang pertama itu ada State Transition Network atau yang biasa disebut STN. Dan yang kedua itu Hierarchical State Transition Network atau HSTN. Yang ketiga Hierarchical State Cards atau HSC. Dan yang keempat Flowchart, yang kelima JSD Diagrams. Di sini saya akan menjelaskan tentang State Transition Network atau biasa disebut STN. Sebetulnya STN itu telah lama digunakan untuk mendeskripsikan dialog. Sebuah menu dari drawing tool sederhana berbasiskan mouse. Nah, ini gambar dari STN untuk menu drawing tool. Kita bisa klik start, terus menu, terus bisa kita pilih line line. Kalau misalkan mau ke line 1 itu klik pertama, line kedua, dan seterusnya seperti yang ada di gambar ya. Ini contoh State Transition Network. Dan yang tadi itu kita bisa dimulai dari start, menu, bisa pilih line seperti di gambar.
Nah, untuk keterangannya itu kalau misalkan lingkaran itu menggambarkan state dari sistem persiapan lain. Terus untuk yang tanda panah yang terdapat antara state itu disebutnya transisi, bisa berpindah. Yang ketiga, tanda panah ini diberi label yang menjelaskan tentang tindakan user yang mau yang respon dari sistem. Ini penjelasan tentang contoh state transition network yang tadi. Nah, untuk menu tool terdiri dari dua pilihan. Toolnya itu ada di circle dan line. Jika menu circle yang dipilih, maka user diperkenankan memilih dua titik pada kertas gambar. Yang pertama ada pusat lingkaran, yang kedua itu jarak dari lingkaran. Untuk menu line dipilih jika user akan menggambar polyline. User dapat memilih bebas apa yang mau dipilih dari gambar tersebut. Baik, di sini contoh state transition network lagi. Tiap lingkaran menandakan state atau keadaan dari sistem. Misalnya menu. Nah, di sini menu itu artinya state system menunggu user memilih circle atau line. Circle 2 adalah state setelah user memilih sebuah titik sebagai pusat lingkaran dan menunggu user untuk menentukan titik akhir lingkaran. Tanda panah diberi label yang menjelaskan tindakan user yang menyebabkan transisi state dan respon dari sistem. Sebagai contoh, state circle 1 adalah state system menunggu user untuk memilih pusat lingkaran. Jika user telah memilih atau mengklik pusat lingkaran, maka akan terjadi ke circle 2 dan direspon oleh sistem. Itu yang mana disebut menggambarkan rubber band. Baik, di sini ada STN. STN sendiri itu dapat mempresentasikan beberapa hal yang terkait dengan dialog, yaitu ada urutan atau biasa disebut sequence dari aksi yang dilakukan user dan respon yang diberikan oleh sistem. Dan yang kedua, pilihan bagi user atau choice. Choice itu user dapat memilih sendiri. Contoh dari choice sendiri atau user, misalkan dari state menu, terus pilih user dapat memilih circle, sehingga sistem berpindah ke state circle 1 dan pilihan circle pada menu di highlight atau alternatif lain, user dapat memilih line, sehingga sistem berpindah ke state 1. Yang ketiga ada iterasi atau biasa disebut iteration. Nah, contoh dari iterationnya itu sendiri itu pada state line 2, transisi dapat kembali ke state line 2 jika user menambah titik baru pada polyline dan akan berpindah ke state finish hingga user melakukan double click. Baik, di sini ada konsulen dialog 1 atau biasa disebut box dialog yang simple lah. Contohnya di teks bold, italic. Nah, ini yang individual STNS. Ini konsulen dialog 3, bold and italic. Kombinasi dari bold dan italic ya. Nah, selanjutnya ada hierarchy state transition network. Apa sih itu HSTN? HSTN itu sebenarnya mirip dengan STN, namun ada sedikit tambahan berupa gabungan state atau composite state yang menggambarkan dengan persegi panjang dengan gambar struktur STN berukuran kecil di dalamnya. Masing-masing persegi panjang itu menggambarkan submenu yang berkaitan. Submenu ini dapat dispesifikasikan dengan rinci pada STN tersendiri dengan menaruh label nama submenu yang bersangkutan pada simbol startnya. Penggunaan hierarki ini tidak mengubah notasi dasar STN, namun bisa menggabungkan beberapa STN ke dalam satu diagram besar. Sehingga model ini dapat digunakan untuk sistem-sistem yang berkaitan. Nah, ini gambar tentang HSTN-nya ya. Lanjut, ini ada Haril State Chart atau HSC. HSC sendiri juga bisa digolongkan sebagai kelompok STN. Karena chart ini dibangun untuk menspesifikasikan secara visual sistem reaktif yang kompleks dan mampu mengakomodasi masalah seperti consury dan escape. Nah, chart ini memiliki karakter struktur hierarki dalam satu diagram tunggal yang membagi elemen mana yang mempresentasikan
state alternatif dan yang mempresentasikan aktivitas konsulen atau bisa dijalankan bersama-sama. Nah, ini adalah gambar dari HSC-nya sendiri. Untuk flowchart, flowchart itu notasi diagramatik yang paling sering digunakan ya. Flowchart digunakan untuk mendeskripsikan dialog yang sederhana dan memiliki kelebihan dalam hal kesederhanaan dan mudah dimengerti. Jadi flowchart ini sebenarnya mudah dimengerti dibandingkan sama yang sebelum-sebelumnya itu. Flowchart. Oke. Flowchart. Kotak pada flowchart mempresentasikan proses atau keputusan sehingga tidak ekuivalen dengan state pada STN. Flowchart menggunakan berbagai jenis kotak untuk merepresentasikan berbagai jenis aktivitas yang berbeda, namun lebih merefleksikan sudut pandang programmer dibandingkan user. Jadi bisa diketahui kan, flowchart ini sangat berguna bagi seorang programmer ketika akan merancang suatu aplikasi. Nah, untuk perbedaan utamanya antara menggunakan flowchart untuk perancangan dialog dengan pemrograman adalah tingkat detail pada sisi program. Jadi flowchart itu lebih detail dari yang lainnya jika mau memprogram suatu aplikasi atau apa gitu kan. Misalkan nih, jika pembacaan record karyawan, ini ada suatu contoh. Misal, jika pembacaan record karyawan melibatkan pencarian secara sekuensial pada file untuk mencari file tertentu, maka flowchart program akan meletakkan loop pencarian tersebut, sedangkan pada flowchart dialog sama sekali tidak akan dicantumkan loop semacam itu. Nah, ini ada JSD diagram. JSD biasa disebut Jackson Structure Design, ya, yang mana biasa digunakan untuk berbagai aspek dari analisis tugas dan notasi dialognya. Kelas dari dialog itu sendiri ini. Oke, sekian penjelasan tentang narasi dan dialog. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih.